Sebab Dia hadir di tengah kita, amin. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita ada di minggu terakhir di bulan ini. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan kita percaya hari ini kita jumpa Tuhan. Hidup kita diubahkan, amin. Mari datang pada Tuhan. Dalam kelemahan kami Tuhan sempurna. Ini yang menjadi kekuatan kami. Kami masih punya Yesus. Tuhan perlindungan, menolong kami. Kami datang padanya Tuhan. Ini pujian kami. Saat ku ada dalam lembah, Dia menantikan jawaban. Ku tahu Tuhan selalu ada, amin. Tak akan pernah meninggalkan. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Saat semua seakan lenyap, ini yang ku percaya, anugerah-Mu selalu menopang, amin. Hanya Kau Tuhan ku andalkan. Dengan iman serukan, Kau penolong yang ku percaya. Sebab Roh-Mu yang hidup tinggal di dalamku. Mari sama-sama bangkit berdiri, pandang Yesus dan serukan dengan iman. Ini yang kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan naungiku, amin. Takkan ku ragu saat ku lemah, maka ku kuat. Oh, ku percaya kuasa-Mu Tuhan naungiku.
wajah kami, tapi karena roh Allah yang hidup di dalam kami. Kami katakan dalam kelemahan kami kuat karena ada Yesus yang menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah yang tak layak kami terima, tapi kami terima Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu datang, mau bawa hadiah buat Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik bagi kami. Kami percaya Kau hadir di tempat ini, dan yang kami perlu kami jumpa Tuhan. Inilah persembahan kami anak-anak kesayangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa mesbah kami di hadapan-Mu. Mari sama-sama katakan amin. Kita percaya bahwa kasih Allah dalam hidupmu, hidupku tak pernah berkesudahan. Amin. Come on and sing. Oh, persembahan bagi Raja. Serukan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Ada rahmat Tuhan bagi kita seumur hidupku. Oh, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari datang pada Tuhan dengan sukacita. Ada kasih yang baru. Oh, rahmatnya pun tak pernah berakhir. Sebab itu kami datang. Oh, dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi kami datang ke tempat ini membawa pujian bagi Raja. Sebab Tuhan baik. Mari ingat kebaikannya dalam hidup kita. Kau penolong kami yang setia, Allah yang adil bagi kami. Oh, dengan sukacita dengan sorak-sorai Kau yang hiburkan kami, tunaikan pujian. Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Come on and sing. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji. Tunaikan ini pujian kami Tuhan, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Kami mau nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Selamanya Tuhan baik dalam hidup kami. Haleluya. Sebab kita tahu kita punya Allah yang besar. Amin. Kami tidak takut. Jika Allah di pihak kami, siapakah lawan kami? Come on and sing. Bawa pujian kita. Sing. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya.
saya Grace Kelly, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Encounter Night Rabu 17 September pukul 19 diadakan di NDC Living World. NDC Women Kamis 18 September pukul 10.30 di NDC Living World. Saudara akan dilayani oleh Pastor Michael David Jeremiah. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk pengecoran rem, plat, dan balok lantai 1 hingga lantai 8. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Dukungan dana dapat diberikan melalui scan kode kris yang ada di layar, melalui nomor rekening pembangunan, atau melalui aplikasi NDC. Dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Departemen Diakonia NDC membuka program Sahabat Diakonia untuk membantu jemaat NDC yang membutuhkan bantuan dana medis yang spesifik dan besar. Data penerima bantuan yang telah disetujui akan tersedia dan dapat dilihat pada aplikasi NDC. Kita semua dapat menjadi sahabat yang berbagi kasih. Bantuan Sahabat Diakonia dapat diberikan langsung melalui aplikasi NDC per pasien yang membutuhkan. Donasi saudara akan tercatat dan disalurkan secara tepat, cepat, dan aman. Hadirnya seorang sahabat dapat menjadi pengharapan bagi yang membutuhkan. Pendaftaran relationship level telah dibuka. Bagi jemaat yang sedang berpacaran dan berencana melangsungkan pemberkatan nikah di NDC, dapat mengikuti kelas ini. Pendaftaran melalui core leader saudara. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Kami datang padamu Yesus. Kau ada di tengah kami. Mari berseru padamu. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Dengan syukur katakan, kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, sepanjang umur hidup, terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya.
kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Oh Yesus, mari sama-sama bangkit berdiri, pandang Yesus, serukan Yesus. Terpujilah Kau Tuhanku, dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru. Apapun musim hidup kami mau memuji-Mu. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dalam lembah gelap kami tidak takut, kami punya penolong yang setia. Hanya pada Yesus kami berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah dalam sisa hidupku. Aku memuji-Mu, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin. Terpujilah terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami ingat segala kebaikan-Mu, kasih Tuhan. Sebab Tuhan ada di tempat ini. Yang kami perlu kami jumpa Tuhan. Oh, haleluya. Penolong yang setia, Yesus Tuhan. Kalau bukan karena Yesus, kami tak ada sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Renungkan kebaikan-Nya, angkat mesbah bagi Dia. Sebab Tuhan baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Haleluya. Hanya pada Yesus. Pujian kami pun didasari pada kebaikan Tuhan. Ingatkan kami betapa Tuhan baik. Oh, hanya pada Yesus kami berseru. Ingatkan kami masih punya Tuhan.
Kami punya Tuhan, kami punya segalanya. Terima kasih Tuhan. Bukan sekedar pujian, ini iman percaya kami. Yesus, padamu ku berseru. Amin. Allah penyelam. Praise be to God. Kau Tuhanku. Apapun keadaan kami katakan Tuhan baik. Terpujilah Kau Tuhanku, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, amin. Terpujilah Kau Tuhan. Ini mulut kami memuji-Mu. Serukan namanya Yesus, Yesus, padamu kami berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kasih tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kiranya pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami. Ibadah ini adalah untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Kami buka hati kami sekarang, kami mau terima firman Tuhan, berbicaralah kepada kami. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus yang memberikan pencerahan kepada kami, menolong kami untuk mengerti isi hati Allah yang terdalam. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin, 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 amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di dalam ibadah yang luar biasa pada pagi ini. Apa kabar semuanya? Haleluya. Judul khotbah saya di ibadah pertama ini, When the Helper Comes. Ketika penolong datang. Saya percaya begini, ketika kita login menjadi orang percaya, maka hidup kita harus dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus memimpin kita, menguasai kita, maka dia akan menjadi penolong kita yang setia. Coba kita membaca ayatnya. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Kita baca bersama-sama satu ayat ini dengan suara yang keras. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat ini adalah pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebelum dia naik ke sorga, Yesus berpesan bahwa dia akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan penolong yang lain. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya, kepada kita orang percaya. Para penafsir Alkitab sepakat, yang dimaksudkan dengan penolong di dalam ayat ini, itu bicara tentang Roh Kudus. Dan memang betul, setelah Yesus naik ke sorga, maka 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan atas orang percaya. Dan sampai hari ini Roh Kudus bersama dengan kita. Katakan amin. Roh Kudus itu bukan zat, bukan energi, juga bukan kuasa, tapi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Dia itu adalah Tuhan sendiri. Dan luar biasa, Allah dia akan menyertai kita sepanjang kita ada di atas muka bumi ini untuk menolong kita. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan, haleluya. Pertanyaannya begini, dalam hal apa dia menolong kita?
Ini yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara. Yang pertama, Roh Kudus akan menolong kita untuk mengetahui rahasia Allah yang tersembunyi. Coba kita baca 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Saya mau kita baca ayat ini dengan merenungkannya dalam-dalam. Karena ini ayat sangat indah sekali dan memiliki kebenaran yang sangat penting. 2, 3. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Alkitab berkata bahwa roh Allah itu mengetahui hal-hal yang tersembunyi dari dalam diri Allah. Sebab hanya roh Allah yang tahu isi hati Allah. Sama seperti tidak ada orang yang tahu bagaimana isi hati kita selain roh kita sendiri. Dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Saudara tidak bisa tahu isi hati saya. Hanya roh saya yang tahu isi hati saya. Demikian juga hanya roh Allah yang tahu isi hati Allah. Dan roh Allah itulah yang menyatakannya. Menyatakan apa? Menyatakan isi hati Allah itu kepada kita semuanya. Jadi kalau kita ini sudah login menjadi orang percaya dan hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan kasih tahu isi hati Allah yang terdalam buat kita. Banyak orang sok tahu bahwa dia katanya sudah tahu isi hati Allah. Enggak loh. Isi hati dalam itu, hati Allah itu sungguh sangat dalam. Tak terselami pikiran-pikirannya. Tak terselami jalan-jalannya. Enggak ada satupun di antara kita yang tahu bagaimana isi hati Allah. Sejeniusnya saudara, sehebat-hebatnya saudara, tidak saudara tahu isi hati Allah yang terdalam itu. Pemazmur, dia seorang yang menulis ribuan mazmur untuk Tuhan. Tapi dengan rendah hati. Dia berkata begini, Mazmur 139 ayat 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Ayub, orang yang saleh, takut Tuhan, cinta Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Dia memberikan sebuah pengakuan yang sederhana dan rendah hati sekali. Dalam Ayub 36 ayat 26. Sesungguhnya Allah itu besar. Tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat terselidiki. Sungguh Allah itu besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Gak ada satupun kita yang bisa tahu jalan-jalannya. Pikiran-pikirannya. Isi hatinya. Paulus, orang yang sangat jenius menurut saya. 2/3 dari buku Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus atas ilham Roh Kudus. Orang yang menurut saya punya hubungan yang sangat akrab, intim dengan Tuhan. Tapi orang hebat ini pun dengan rendah hati mengakui. Dia menulis ayat yang menurut saya ini ayat yang sangat indah di dalam Alkitab. Dalam Roma 11 ayat 33-36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang menjadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia
oleh Dia, kepada Dia saja. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada tepuk tangan nih buat saya. Saudara bisa mendapatkan CD-nya di kopitiam terdekat. Jadi memang sungguh tak terselami jalan Tuhan, pikiran Tuhan, isi hati Tuhan. Tapi kalau kita dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus itu nanti akan kasih tahu sama kita, ini loh maunya Tuhan, ini loh rencana Tuhan dalam hidupmu. Sehingga kita bisa mengerti maksud Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah punya maksud jahat buat kita. Katakan amin. Setiap kali Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita, Dia selalu punya rencana yang baik, rencana yang indah. Tuhan itu tidak pernah punya niat jahat buat menghancurkan kita, buat meruntuhkan kita. Enggak pernah. Dia selalu punya niat yang baik. Dia merancangkan hal-hal yang indah dalam hidup kita. Dia merancangkan masa depan yang cerah buat kita. Nah, masalahnya begini Bapak Ibu. Seringkali kan kita ini nggak ngerti maksud Allah yang baik ini. Sehingga maksud Allah yang baik seringkali kita tangkap sebagai sesuatu yang tidak baik. Padahal sebenarnya Tuhan itu tidak pernah punya maksud yang tidak baik buat kita. Nah, tapi kalau kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan ngerti apapun kejadiannya dalam hidup kita, kita jadi tahu bahwa Tuhan itu punya rencana ini, rencana itu, dan semuanya mendatangkan kebaikan bagiku. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Kan kita tahu ayatnya Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Kita hafal ayat ini. Tapi seringkali ketika terjadi sesuatu dalam hidup kita, kita ditipu orang, kita sakit, anak kita masuk rumah sakit, kita di PHK, kita bangkrut, uang kita diciak sama orang, orangnya lari. Wah, kita jadi bingung untuk bisa menghubungkan segala peristiwa-peristiwa yang negatif ini, yang menurut kita ini merugikan, menghancurkan kita. Kita bingung bagaimana menghubungkannya dengan Roma 8 ayat 28 itu. Kita bingung, gimana anakku sakit, istriku masuk rumah sakit, apa maksud kebaikan Tuhan di baliknya? Kita kan kadang-kadang bingung. Kita nggak ngerti kebaikan Tuhan di mana. Itulah sebabnya banyak di antara kita kemudian jadi kecewa, kita stres, kita depresi, kita meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak ngerti isi hati Tuhan buat kita. Tapi kalau kita dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, kita jadi ngerti. Oh, Tuhan izinkan ini terjadi. Oh, ada tujuannya, ada maksudnya. Kita jadi tahu, oh ternyata maksudnya adalah untuk ini, untuk itu. Dan semuanya mendatangkan kebaikan bagi aku. Saudara percayalah, tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam hidup kita. Katakan amin. Nggak ada. Semua langkah kaki kita itu Tuhan sudah memimpinnya. Tuhan sudah mengaturnya. Nggak ada rencana dadakan Tuhan dalam hidup kita. Nggak ada. Nggak ada yang kebetulan. Bagi kita mungkin kebetulan, tapi tidak bagi Tuhan. Semuanya sudah dirancang dengan sangat teliti, sangat detail untuk kita. Ada seorang misionaris tua. Dia ini melayani lama di Afrika. Lalu satu hari dia kembali ke Skotlandia. Dia diundang oleh gereja yang mengutus dia, yang mensponsori dia untuk berkhotbah di gereja itu. Ya.
Dan sebelum dia berkhotbah, pengurus gereja kasih pesan sama dia, tolong Pak nanti khotbahnya tentang misi. Dan setelah Bapak khotbah, tolong nanti challenge kepada jemaat, supaya jemaat itu mau menyerahkan hati mereka, menyerahkan hidup mereka, dan mau juga menjadi misionaris yang melayani di Afrika. Misionaris tua ini, oke. Lalu kemudian pada hari hanya, dia hadir di gereja untuk melayani. Dan waktu dia tiba di gereja, dia lihat yang hadir ternyata orang-orang tua semua. Dan jumlahnya nggak banyak. Dalam hati dia pikir, gimana mau khotbah misi, challenge untuk jadi misionaris di Afrika, orang-orang tua semuanya. Nanti kalau mereka jadi misionaris di Afrika, encoknya kambuh, asam urat naik, wah repot. Tapi karena dia sudah janji, sudah oke, ya udah dia khotbah aja tentang misi. Setelah selesai khotbah, lalu dia challenge kepada jemaat. Siapa di antara saudara-saudara yang mau menyerahkan hidupmu untuk menjadi misionaris yang melayani di Afrika? Semua orang-orang tua pada tunduk kepala, nggak ada yang respon. Tiba-tiba terdengar ada suara anak kecil, saya mau. Ternyata anak kecil itu adalah anak pemain organ yang hari itu melayani di gereja itu. Dan dia melayani, dia bawa anaknya itu. Anak kecil itu, saya mau. Dan dia satu-satunya yang meresponi khotbah daripada misionaris tua itu. Dan saudara tahu siapa anak kecil itu? Anak kecil itu adalah David Livingstone. Yang sejak hari itu didoakan oleh pendeta tua itu. Dan waktu dia besar, dia menjadi misionaris yang luar biasa. Dalam sejarah misi, David Livingstone ini adalah misionaris yang luar biasa, yang dipakai Tuhan pada abad ke-19. Dia bukan hanya misionaris saja, tapi dia juga penjelajah yang menemukan banyak daerah-daerah tertutup di Afrika pada masa itu. Dia juga pejuang yang menghapus perbudakan orang-orang Afrika. Jadi ini orang hebat, saudaraku. Dan dia sangat mencintai Afrika. Waktu dia mau meninggal, dia kasih pesan kepada orang. Tolong nanti hatiku dikubur di Afrika. Biar jasadku yang dibawa pulang, tapi hatiku dikubur di Afrika. Dan waktu dia mati, betul, hatinya dikubur, dimakamkan di Zambia, kemudian jasadnya dibawa pulang ke Inggris dan dimakamkan di Westminster Abbey. Ini adalah tempat pemakaman orang-orang yang sangat dihormati di Inggris. Sudah lihat, apakah kebetulan anak kecil itu hadir dalam ibadah itu? Pasti tidak kebetulan. Apakah kebetulan papanya hari itu membawa anak kecil hadir dalam ibadah itu? Pasti tidak kebetulan. Pasti sudah ada dalam rancangan Tuhan jauh-jauh hari sebelumnya untuk David Livingstone. Pasti juga Tuhan yang mengatur. Kan bisa saja itu pendeta tua itu waktu mau khotbah, waktu dia lihat, walah yang hadir orang-orang tua, nggak cocok nih kalau khotbah misi. Kan bisa saja dia rubah khotbahnya. Kan banyak pendeta begitu, saudara-saudara. Ketika mau berkhotbah, ketika melihat situasi keadaan jemaat, wah kurang cocok ini. Dan kadang-kadang roh Tuhan memimpin dia untuk berkhotbah dengan tema lain. Tapi tidak pada hari itu. Tetap orang tua itu, pendeta tua itu, misionaris tua, tetap khotbah tentang misi. Dan lalu challenge kepada jemaat. Dan David Livingstone kecil itu meresponnya. Lihat saudara, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Dan kalau kita dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, kita jadi ngerti betul. Jadi tahu betul apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Itulah sebabnya orang kalau dipimpin, dikuasai Roh Kudus, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia nggak akan stres. Dia tidak akan kecewa sama Tuhan. Dia tidak akan marah sama Tuhan.
Dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Dia tahu persis isi hati Tuhan yang terdalam. Kenapa? Roh Kudus menolong dia untuk tahu hal itu. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita untuk apa? Yang kedua, untuk mengetahui karunia Allah yang diberikan kepada kita. Coba kita baca 1 Korintus 2 ayat 12. Kita baca dengan suara yang keras, 2, 3. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi kita menerima roh yang berasal dari Allah, Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita ini bisa tahu apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan supaya kita mengetahui semua yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Apa yang Tuhan anugerahkan buat kita? Apa yang Tuhan karuniakan kepada kita? Banyak. Keselamatan, kesembuhan, mujizat, pertolongan, berkat, keberuntungan, keberhasilan. Banyak sekali yang Tuhan telah berikan kepada kita. Katakan amin. Dan orang kalau dipimpin oleh Roh Kudus, dia tahu persis setiap karunia yang Tuhan telah berikan kepadanya. Dan dia bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak akan menjadi orang Kristen yang bokamsia. Kan banyak kita ini bokamsia sama Tuhan. Tuhan telah memberikan banyak kepada kita. Tapi kita merasa Tuhan tidak pernah berbuat sesuatu buat kita. Kita tidak pernah berterima kasih, bersyukur. Kita malah merasa selalu kurang. Tapi orang kalau dipimpin oleh Roh Kudus, dia tahu persis bahwa tarikan nafasnya itu juga adalah pemberian dari Tuhan. Dan dia bersyukur kepada Tuhan. Nah, saya mau tanya sama saudara, di antara semua anugerah karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita, karunia apa yang terbesar? Saya tanya, saya jawab sendiri ya, biar cepat ya. Itulah Yesus Kristus. Yesus itu anugerah terbesar. Lebih besar daripada harta, perak, emas, permata yang kita diberikan hari ini. Lebih besar daripada keberhasilan, kesuksesan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Lebih besar daripada kesembuhan, mujizat yang telah kita terima dari Tuhan. Katakan amin. Yesus itu adalah anugerah yang terbesar. Karunia Tuhan yang terbesar. Paulus berkata begini, Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Coba lihat tuh. Oleh karena Kristus, dia lepaskan semuanya itu. Posisinya, kehormatannya, dia lepaskan semuanya. Kenapa? Karena dia anggap sampah. Karena Kristus itu sangat berharga buat dia. Kenapa Paulus bisa sampai pada titik itu? Bahwa Kristus itu sangat berharga. Lebih berharga dari apapun. Karena Paulus, dia bukan hanya lock in sama Tuhan. Tapi hidupnya dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang kasih tahu sama dia. Berapa banyak kita ini masih menganggap harta kita, karir kita, bisnis kita lebih berharga dari Kristus. Bagi saudara-saudara yang menganggap karirmu, bisnismu lebih penting dari Kristus, saudara perlu dengar lagu ini. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia. Kasih tepuk tangan dong buat saya. Nah, walaupun mungkin saudara tidak suka, pura-pura sukalah. Kasih tepuk tangan biar saya tambah semangat gitu. Daud
menulis sebuah Mazmur yang menurut saya juga ini ayat sangat indah sekali. Mazmur 73 ayat 25-26. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan ketinggian saudara. Ketinggian, gak nyampe. Saya bukan penyanyi soalnya. Waduh, kalau Roh Kudus memimpin kita, kita jadi sadar betul Kristus lebih daripada segala-galanya. Kalau kita punya Kristus, cukuplah itu. Kalau saudara punya Kristus, tenanglah hatimu. Katakan amin. Ini yang jomblo-jomblo nih. Dengarkan saya. Jangan gantikan Kristus dengan seorang jodoh, seorang pasangan. Walaupun mungkin umurmu sudah lanjut, belum ada yang kasih kode keras. Belum ada yang kasih tanda-tanda. Dah tenang saja. Tenang saja, jangan sampai kau jual Kristus, kau gantikan Kristus hanya untuk seorang pasangan hidup. Lebih baik kau tetap menjomblo, asal kau tidak mengkhianati Kristus. Katakan amin. Hidup jomblo. Jangan gara-gara segopok uang, saudara jual Kristusmu. Jangan gara-gara sebuah tahta, saudara gantikan Kristus dalam hatimu. Tetaplah pegang Kristus. Karena dia lebih berharga dari emas, perak, permata, harta, kedudukan yang saudara miliki. Kalau kita punya Kristus, cukuplah itu. Tenanglah jiwaku. Katakan amin. Yang ketiga, Roh Kudus akan menolong kita waktu berdoa. Roma 8 ayat 26 berkata begini. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, ayat ini berkata begini. Coba kita baca bersama-sama, 2, 3. Roh Allah juga menolong kita dalam kelemahan kita. Karena sebenarnya kita tidak tahu apa yang perlu kita doakan. Tetapi Rohnya sendiri berdoa untuk kita dan menyampaikan permohonan kita kepada Allah dengan seruan yang penuh perasaan dan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Kadang-kala ada saat-saat di mana begitu berat pergumulan kita, beban kita begitu berat menekan kita, sehingga waktu kita berdoa kita nggak tahu lagi mau ngomong apa sama Tuhan. Tapi berita baiknya gitu, adalah bahwa Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Dan waktu Roh Kudus menolong kita untuk berdoa, dahsyat. Dahsyat. Dia yang tahu isi hati Tuhan. Dia yang ingatkan kepada kita karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Roh Kudus juga ingatkan kepada kita betapa Kristus itu lebih daripada segala-galanya. Dan kemudian Roh Kudus menolong kita saat kita lagi berdoa kepada Tuhan. Dan waktu Roh Kudus nolong kita berdoa, dia berdoa dengan penuh perasaan. Dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Begitu caranya Roh Kudus menolong kita dalam berdoa. Dan ketika Roh Kudus menolong kita dalam berdoa, maka lihat, kita akan dapatkan ketenangan, kedamaian. Masalahnya belum selesai, badainya belum reda,
tapi kita dapatkan ketenangan. Itu dahsyatnya loh. Itu dahsyatnya. Sehingga kita bisa tenang, damai, sukacita untuk melanjutkan peperangan kita melawan badai. David Livingstone satu hari melayani sebuah desa yang belum percaya sama Tuhan. Dan kepala sukunya marah. Kepala sukunya kemudian mengancam, nanti malam saya akan datang ke tempatnya dan saya akan bunuh dia. David Livingstone waktu mendengar ancaman kepala suku, sebagai manusia dia takut. Dia takut. Dan dia doa bergumul. Karena ancamannya serius. Yang ngancam dia kepala suku. Doa serius, doa sungguh-sungguh. Setelah doa, dan dia dapatkan ketenangan, kedamaian. Dan malam itu, dia bisa tidur dengan tenang. Tanpa kejadian apapun. Besok paginya, David kaget. Karena kepala suku sudah ada di depan tendanya. Dan kepala suku minta dibaptis. Karena mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari itu, kepala sukunya itu menerima Yesus. Dan ketika kepala suku menerima Yesus, satu desa itu terima Yesus. David tanya kepada kepala suku, bukankah tadi malam kamu ngancam saya untuk datang membunuh saya? Dan kepala suku ngomong ini, memang betul. Tadi malam saya sudah datang dengan pasukan saya. Dan ketika saya datang mendekati tenda kamu, saya melihat ada 39 malaikat raksasa yang melindungi tenda kamu. Dan ini alasannya, kenapa saya hari ini terima Yesus yang kamu beritakan itu. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Saudara, beberapa waktu kemudian David kembali ke Skotlandia untuk berkhotbah di gereja yang mengutus dia. Dan dia saksikan pertobatan daripada kepala suku ini. Dia saksikan bagaimana kepala suku ngancam dia, ya. Tapi kemudian malamnya nggak datang, justru paginya bertobat. Lalu setelah selesai berkhotbah, pendoa di gereja itu datang kepada David. Lalu bertanya kepada David, mau tanya, kapan kira-kira kejadian malam yang katanya kepala suku itu mau datang dan membunuh kamu? David kasih tahu tanggalnya, harinya, dan pendoa itu kaget. Pendoa itu bilang begini, tahu nggak Tuan David, malam itu kami 39 pendoa syafaat di gereja ini sedang berdoa untuk kamu. Jadi 39 raksasa malaikat yang dilihat oleh kepala suku itu, ternyata 39 pendoa syafaat yang berada jauh di Skotlandia yang sedang berdoa untuk David di Afrika. Luar biasa. Luar biasa. Roh Kudus bekerja dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh manusia. Saya berdoa biar khotbah saya hari ini bisa menguatkan saudara-saudara. Saya mau bilang jangan hanya login jadi orang percaya, tapi belajarlah sekarang. Izinkan Roh Kudus memimpinmu, menguasaimu. Dan dia akan menjadi penolongmu yang setia. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Pemusik bisa mempersiapkan diri. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur
diutus Bapa-Ku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin, amin. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Halarabatasyana. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Kalau saudara berkata, sayalah orangnya. Saya mau hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, supaya saya bisa mengetahui isi hati Allah yang terdalam, rencana-rencana Allah buat saya. Supaya saya bisa tahu Kristus lebih daripada segala-galanya. Supaya saya bisa ditolong oleh Roh Kudus waktu berdoa. Mari angkat tangan yang tinggi. Mata syandala mata sandaralah nah mata sandala mana. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Jama-jama setiap tangan yang terangkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, ribata syakana ramata syana ramata sana. Ribakana ramata syana. Tuhan mencama setiap tangan terangkat. Pimpinlah mereka Roh Kudus. Kuasailah hidup mereka Roh Kudus. Tolonglah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka semakin mengetahui isi hati Tuhan, rencana-rencana Tuhan dalam hidup mereka. Supaya mereka menyadari Kristus lebih daripada segala-galanya. Dan mereka pegang teguh Kristus di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Khotbah sudah selesai. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin, 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 amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Berapa banyak dari kita yang diberkati pada pagi hari ini? Telah megang tangan dan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita yang hidup. Luar biasa, terima kasih kepada hambanya, Pastor Hengki So yang sudah memberkati kita semua pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, kami juga mengingatkan Bapak Ibu untuk bisa mengambil bagian dari keluarga rohani di tempat ini, yaitu KOR. Karena di KOR kita akan disupport, kita akan didoakan. Seperti tadi Pastor Hengki sudah menyampaikan bahwa kita butuh komunitas yang mensupport kita dan yang mendoakan kita. Untuk itu saya mendorong untuk kita semua tertanam di dalam KOR, supaya kita bisa digembalakan dan dimuridkan dengan baik. Untuk mendaftarkan KOR, Bapak Ibu bisa mengakses di NDC Apps ataupun pelayan-pelayan Tuhan yang ada di belakang nanti. Baik, ibadah sudah selesai. Sekali lagi kami segenap pengurus dan pelayan Tuhan di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Pastor Hengki So dan setiap kita para volunteer-volunteer di tempat ini. Saya undang sekali lagi untuk bangkit berdiri. Ibadah sudah selesai, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan firman-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kami punya Roh Kudus yang menolong kami, yang menghibur kami, dan yang mengarahkan kami senantiasa di dalam kehidupan ini. Kami percaya kami adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih pada pemenang, karena Engkau yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Pastor Hengki So yang sudah menjadi berkat buat kami semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati keluarganya, dan Tuhan memberkati pelayanannya lebih lagi. Tuhan pakai dimanapun Pastor Hengki So berada menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya kami hadir dan kami pada saat ini sebentar akan pulang tidak sama. Karena kami percaya kami dikuatkan. Setiap orang yang mengalami jalan buntu, Tuhan memberikan jalan-jalan baru dan kesempatan-kesempatan baru di dalam kehidupannya. Orang yang datang, jemaat-Mu yang datang, anak-anak-Mu yang datang pada pagi hari ini, yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan ilahi. Dan kami juga percaya setiap orang yang datang, yang susah, Tuhan akan hibur. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang, kami arahkan hati untuk menerima berkat-Mu. Turun ke atas kita semua, berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus, menyertai kehidupan kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.